Tuh. Oke, baik Bapak Ibu, apa kata semuanya selamat pagi. Ya, pada lemas sekali itu. Memang ya. Oke, baik izinkan akan memulai kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini ada yang jawab, ada yang jawab, berarti nggak semuanya rajin lah ya. Nah, baik, selamat datang Bapak Ibu di Kota Bandung. Selamat datang di Bis Pariwisata di Kota Bandung yang disebut Bandung Tour Hampas, gitu ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini izinkan akan menemani perjalanan Bapak Ibu, karena akan di sini bukan kenek, akan di sini bukan guru sejarah, tapi akan bertugas jadi pemandu yang menemani sekaligus membagi informasi terkait Kota Bandung. Nah, sebelum itu, di mana ada beberapa peraturan, Bapak Ibu tidak boleh mengeluarkan nama tubuh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak diperkenankan untuk merokok, juga dibanderol, tidak boleh dan ya. Kita lagi jalan-jalan, jadi silakan duduk bersama mungkin, kita ngobrol bareng, bahas soal Kota Bandung ya Bu ya, seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Deva Nugraha, akan bertugas jadi pemandu, dan di mana di sini Bu ya, kita bakal langsung mulai aja tanpa berlama-lama membahas kendaraan yang kita gunakan, yaitu bandros ya. Nah, baru ada dua macam. Yang pertama ada bandros makanan, itu merupakan singkatan dari Megabur Mojorejo, sebuah makanan yang dibuat dari tepung beras yang dicampur dengan parutan kelapa dengan rasanya yang khas yaitu gurih ya. Nah, sedangkan kendaraan yang kita gunakan ini Bandung Tour Hampas yang rilis di tahun 2014 awal, 1 Januari tahun 2014, dan dimana singkatannya tadi udah jelas ya Bu ya, Bandung Tour Hampas dari Kota Bandung pakai bis pariwisata. Nah, untuk pertama kita masuk dulu di jalan yang namanya Bandel. Ini jalan Bandel yang artinya kemungkinan yang menyatu dengan Istiqlal Indah. Yang letaknya ada di depan sebelah kanan Bapak Ibu, pagar putih yang telah berubah menjadi pagar 3 ya. Ini pagar 3 yang dimaksud adalah 3 Nova, Avanza, Agia, Brio, dan lain-lain ya. Tempat parkir Ibu. Yang kemudian ini juga akan tunjukin ada situs sel penjara Bantul di depan sebelah kanan. Situs sel penjara Bantul tempat dipenjarakannya Presiden pertama yaitu Bapak Soekarno, yang dituduh telah memberontak pemerintahan Belanda dan diangkat berbahaya karena Bapak Soekarno adalah ketua Partai Nasional Indonesia atau PSI yang pada saat itu melakukan orasi di Jakarta, kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam situs sel penjara Bantul bersama dengan rekannya yang bernama Masmur, dapat manggut raja dan Supriya Dinata dengan durasi waktu kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Dalam waktu tersebut, beliau tidak hanya berdiam diri tapi membuat pidato gugatan yang berjudul Indonesia Merdeka yang dibacakan di gedung Lansat atau gedung Indonesia Merdeka. Nah, tadi Bapak Ibu lihat juga saat waktu kita tunjukin situs sel penjara Bantul ada patung Bapak Soekarno, yang sebelahnya ada gedung putih. Nah, itu adalah sel nomor 5 milik beliau, dan area tersebut itu menjadi cagar budaya yang bisa Bapak Ibu kunjungi, gitu ya. Oke, halo. Hai. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini dari awal pembukaan sampai sekarang udah jalan, kan agak bingung berasa tadi waktu naik pada semangat ya Bu ya. Giliran udah duduk, udah nyaman gitu ya, padahal belum setengah perjalanan udah kelihatan ada yang kepa Ibu ya. Oke. Kalau Bapak Ibu senang kopi, di sebelah kiri akan tunjukin ini ada pabrik kopi aroma ya. Kopi Legend Kota Bandung yang sudah ada sejak tahun 1930 hingga saat ini. Terus tadi juga ada juga Bu udah ada yang ngantri-ngantri gitu kan ya. Nah, kopi tersebut itu biasanya tutup di tanggal merah Ibu, menyesuaikan dengan tidur di negara Indonesia. Jadi kalau tanggal merah mereka ikutan tutup ketika itu puasa juga, tapi tutup juga bagi tanggal merah ya, karena toko atau tempat yang tidak ada sebelum dikalakan besar itu bakal tutup ketika tanggal merah ya. Nah, selanjutnya aku mau ajakin ice breaking dulu supaya wisatawan akan lebih enjoy selama perjalanan. Di depan itu ada panah ke kanan tuh Bu. Artinya apa itu? Panah ke kanan artinya masuk ke BCA. Tadi akan bilang apa? Kanan ke kanan. Ya bukan panah kanan ke rem ya. Masuk ke BCA. Oke, berarti ini kelihatan ya Bu ya, masih pada tenang, masih pada
bingung gitu kan ya. Padahal jalan-jalan naik gandong nggak perlu tegang, nggak perlu bingung. Karena nanti ketika turun juga yang tinggal turun dan akan dikasih gunjangnya dulu di sini ya Bu ya. Oke, kita lanjut Bu ya, masuk ke Jalan Sunia Raja. Jalan Sunia Raja ini adalah jalan kawasan Braga dan juga Lansing menuju Pasar Baru atau Stasiun Bandung. Karena hari ini adalah hari Sabtu, hari libur ya Bu ya biasanya ya. Nah, biasanya hari libur. Maka dari itu kawasan Braga sendiri sudah mulai ramai Ibu disebutkan oleh para wisatawan, termasuk pengalaman yang mendapatkan akan ada sedikit keramaian yang jadinya nanti Bapak Ibu pada BP duluan. Ya. Jadi kita ambil antisipasi jalan pertama di sini. Kalau semisal Bapak Ibu belok kiri, bisa Bapak Ibu belok kiri itu masuk ke area Pasar Baru, area red zone ya Bu ya, kawasan bahaya. Oke, begini ya Bu ya, ini sama akan di apa namanya di orange gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sebelah kiri Bapak Ibu ada Stasiun Bandung. Stasiun Bandung ini dibangun tahun 1880 ya. 1880 dengan tujuan pengangkutan kebutuhan orang Belanda berupa besi, senjata, peluru, besi dan lain-lain. Dan kemudian ini tidak ini dan harus ini menjadi alat transportasi darat yang dijadikan alat ini. Untuk pintu masuk yang tadi Bapak Ibu lihat itu pintu masuk dalam kota ya Bu ya, kereta api dalam kota. Kalau keluar kota di mana? Keluar kota itu biasanya itu jalan Kebon Sawung kemudian dengan benar-benar menjadinya ya. Selanjutnya, kita mau tunjukin juga tempatnya di depan itu satu wanita yang sedang menyeberang itu namanya Patung Lastri yang artinya Laskar Wanita Indonesia, pejuang wanita yang bertempur mengalahkan orang Belanda yang letaknya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan bersebelahan dengan jembatan LPTI Viaduct atau Viaduct. Terus ada pekarangan pelajar di sebelah kiri dan kita lihat pojok terlihat kereta api pertama yang Kota Bandung itu namanya Sri Dombat, bukan si Thomas. Karena anak-anak kayak gitu Bu biasanya lihat kereta api jadi Thomas. Lihat sih, jadi Pak, ayo lihat memang disebut kadang-kadang Bu ya. Kadang-kadang ada pemandunya ya Bu ya, seperti itu. Nah, tulisan dari bahasa Belanda yang menuliskan Suzuki. Tempatnya ada di Jalan Watu Kencana itu sebelahan inisial kopinya dari huruf A. Nama kopi tersebut adalah kopi A. Nah, cuma kita orang yang jawab. Oke. Ibu, Bapak akan ingin jangan tersesat karena kalaupun salah menjawab malah turun-turun ya. Kita lagi jalan-jalan bukan tapi kuis gitu ya. Oke, nama kopinya adalah kopi A. Aroma. Bukan Arabica, kali ABC, kemudian masalah kelopak. Ini kalau ada kuis pada turun semua ya Bu ya. Kita lanjut lagi di sebelah kanan kita yang ada pembangunan pembangunan kawasan yang situasi yang boleh kita laksanakan. Untuk jalan yang kita gunakan saat ini bernama Jalan Laksamana Halus Kampung Sedi Marus Adinata yang lebih akrab disapa Jalan Riau.
terkenal juga dengan sebutan kawasan historic outlet terbaik di Bandung. Untuk contohnya Bu, di sebelah kanan kita ini ada kantor pajak yang belakangnya Bandung Electronic Center, pusat elektronik di Kota Bandung. Ya, kesenangannya bapak-bapak. Nanti bapak kalau truk kan sampai gitu. Itu dengan cari elektronik juga bisa diserang. Iya biasa. Terus ini kalau kita ke kanan, kita masuk ke jalan Merdeka yang hanya berlaku untuk ibu-ibu. Ya. Jalan Merdeka yang berlaku untuk ibu-ibu karena ada mall terbesar pertama di Kota Bandung, namanya Bandung Indah Jaya. Ibunya Merdeka dan kalian terpisah orang-orang. Sekarang Bandung ada kita. Dan di belakang yang dijual mereka ada bangunan di Merdeka sebelah asal. Sebelah kanan dan kiri. Kalau misalnya dilihat secara kasat mata itu disebut berarti sedang ada renovasi di area Bandung. Dan berusaha ini dibangun tahun 1920 sampai tahun 1924 yang menghabiskan biaya pembangunan mencapai 6 juta holden. 6 juta holden dirupiahkan kurang lebih menjadi 462 miliar rupiah di tahun 1920. Nah, kenapa sih disebutnya gedung sate? Terus kenapa adanya di Kota Bandung? Ya, karena Kota Bandung sempat menjadi ibu kota setelah Batavia di Jakarta. Yang kemudian melakukan pembangunan ya. Bisa ibu kalau kamu tak tahu sebutin? Nah, susah ya Bu ya. Nah, karena susah kita masyarakat berkumpul, langsung gubernur berkumpulkan gedung karena mereka satu menangkap kecil serta bulan-bulan yang memiliki contohnya anak itu. Nah, dalam masalah dimaksud itu bukan saja makanan melakukan total maka lingkungan gelombang informasi atau gelombang negara yang terbaca dari pusat pemerintahan. Nah, buat sekarang nih untuk apa namanya lampunya baru hijau atau dibikin ada apa di final Bu. Kita lihat di sebelah kanan di sini ada disek tapi ya Bu ya di atasnya ada foto kepada mata. Sebelah
sebelahnya ada yang namanya roti. Roti itu lagi viral sekarang ya Bu ya. Roti itu sisanya dari roti roti. Yang viral karena bukan jam 7 pagi, seperti jam 10 gitu ya pagi. Ya, terus buka lagi nanti jam 12 sampai jam 2 biasanya pada jam siang. Di Kota Bandung sendiri nggak cuma terkenal soal fashion atau pilihan, tapi di Bandung juga terkenal soal area olahraga. Ada salah satunya sebelah Bapak Ibu, ini namanya Islam Kota Dua yang punya area olahraga lagi seperti roda, basket, gor, salpadua, bahkan area senam. Tapi yang penuhnya malah para pedagang di tiga kali. Karena niat dari rumah olahraga kita lokasi di Masjid Olahraga 30 menit sudah jatuh di Masjid. Katakan sudut kiri di sebelah kiri ada rumah sakit yang tahun 2020 lalu sempat diangkat jadi film horor. Nah, ke rumah sakit syuting di Jakarta, pemerannya Luna Maya. Ya, itu rumah sakit yang asli. Ya, rumah sakit asli yang dulunya adalah hotel umum menunjukkan makanan di rumah sakit ke sebelah kiri pada itu. Ini namanya Yarbers. Nah, Yar itu artinya tahunan, Burs itu artinya bursa. Jadi bursa tahunan tempat dia dapat festival tahunan oleh orang-orang itu. Yang ini telah berubah menjadi area pembukaan secara nasional antar negara. Dan akan kita tolong dulu untuk sekarang kita lihat dulu ya. Apa dari masalah besar di sebelah kiri? Rumah dalam tersebut adalah rumah milik orang lain. Akan digunakan ya. Karena ada kajian di masyarakat tegang banget kayak peserta ujian agama. Dan ini serius dari di sana kita lanjut ke sebelah kiri. Di sini ada gedung besar. Ini adalah gedung kompleks. Ya Bu ya, kalau Ibu mau ke kanan langsung ke belok Ibu, tapi ini jalan satu alur, ini satu alur, dan sebelah kiri itu memang harus sebelah kiri jalan putar, ya dimana kalau mau ke kiri. Nah, kalau Ibu lupa, tenang tunjukin sebelah kanan ada sama lalu lintas area edukasi untuk ibu-ibu yang dibuka dari hari Sabtu sampai hari Sabtu sebelah kanan untuk jam 2 sore dan masuk jam 15 itu. Ada pesawat terbang, kolam renang, tempat outbound, kereta api, bahkan simulasi lalu lintas yang paling cocok buat ibu-ibu. Betul. Karena ibu-ibu kalau bawa motor, setnya ke kanan, belok ke kiri. Biasanya ibu-ibu disebut pas perempuan ibu. Nah, penguasa jalanan atau lantai uphill. Ini sekarang, karena posisinya sebelah kiri bapak ibu, ini ada duduk biasa juga. Ini SMP juga katakan ibu yang dibangun tahun 1913. Sebelahnya ada gedung berwarna hijau SMP Negeri 5 Kota Bandung yang dibangun tahun 1917. Dua sekolah ini sempat menjadi sekolah favorit ke Bandung sebelum muncul digital dan karena dulu ketika kita pengen masuk negeri saya kedua, jadi bisa disebut gampang ya Bu ya, satu UNED, satu SD. Nah, karena zaman sekarang pengen masuk negeri saya sama daerah. Karena kalau mikir zaman sekarang sekeras apapun kamu berjuang, kemenangan adalah orang tepat, ya. Oh benar, tepat Bu. Jarak kurang lebih 1 kilometer. Terus itu kan ada rel kereta api yang mungkin kelihatannya biasa aja, tapi rel kereta api ini sebetulnya adalah batas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Karena Bandung begitu kedua ini, sekarang jadi kita sekali kawan, bahkan ini pusat pemasaran yang kaitannya dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Tanggal 24 Maret tahun 1946, aksi pembelaan bumi yang menolak diusir oleh orang-orang Belanda. Pada ritual aksi pembelaan yang disebut Bandung Lautan Api. Masih ada orang Ibu? Kita melihat melalui pengalaman yang mulai hilang kesadaran. Makanya ada orang-orangnya gitu ya. Kita mulai belajar pada hilang kesadaran dan mulai lanjut dulu, biarkan sebelah kanan ini ada masuk Monumen Sepak Bola Kota Bandung. Ya,
Legendaris Kota Bandung yang sudah ada sejak tahun 1931. Dulu namanya Fred Hansen, sekarang digunakan di Grand Cafe. Yang satu legendaris yang tersebut dari dulu sampai sekarang manis babi. Ya, tapi 3 tahun lalu akan cobain rasanya berubah jadi pahit dan panas gitu. Kenapa? Karena ketika akan makan itu dulu, akan lihat jadi panasnya jalan sama sekali. Makanya semenjak akan galau, datang jadi ikut-ikutan galau gitu ya. Di Bandung ada yang namanya Dagong, kantas gara-gara ego. Angkat antara cinta tapi gak berani. Hilang keras, cinta makan atau keluar. Terus ada terakhir usahakan masih kawan yang kedua yang terlibat kedua itu paling tersakiti. Namanya suka jadi. Ya suka jadi, suka jalan tapi gak jadi. Katanya kayak gini, jalan gitu ya. Jalan bareng, makan bareng, makan bareng. Alin melarang pulang dan ngomong kayak gini ibu. Kayaknya kamu terlalu baik ya buat aku. Lebih baik kita tenang aja. Yang ini yang ketawa-ketawa berarti langsung ya bu ya. Kalau cowok yang ketawa itu orang ya. Sekarang silakan yang mau atau ya hati-hati aja banyak masyarakat yang ada di Indonesia dengan jalan-jalan berlalu dari mana bakal dia di sebelah kanan bapak itu bapak mengambil aja kalau ini luar bekal kalau ini yang mohon maaf alun-alun Bandung sendiri kondisinya sekarang sedang ditutup tanpa tapi karena pada saat hidup masyarakat wisatawan yang membeli akan menggunakan fasilitas alun-alun harus direnovasi terlebih dahulu. Halo, hai. Giliran menyampai ada suaranya ya bu ya. Dari mana aja sih? Bogor, Jakarta. Orang Soreang, baik wisatawan. Kita orang sembuh. Dari Soreang, terus di mana lagi? Ada lagi? Oke, ada berarti ya. Ini buat warga Bogor itu ya, validasi ya. Bogor itu dikenal dengan seluruh pertanggung jawab. Warga Bogornya lagi ke Bandung, terus kan Bandung kemarin-kemarin udah gede gitu ya. Ternyata warga Bogornya yang jatuh. Nah ini buat bapak ibu yang dari Jakarta atau Bogor terus oleh bisa pergi ke area Pasar Baru di belakang kami gitu ya. Supaya waktu yang kalian harus kemana gitu. Di sana ada area Pasar Baru, area yang berdiri di Jakarta kalau mau nyari oleh-oleh sebelum kembali ke makannya. Karena kalau ke area ini di depan sebelah kiri, di depan ini adalah jalan pengabdian yang dinawarkan menjadi salah satu agama Hindu. Bursa Uang Suami dengan konsep workshop. Apa work mama shop, apa kerja mama belanja, apa pusing mama shopping. Karena ibu-ibu merasa masuk surga lihat kiri kanan kan, terus bisanya gede-gedean. Sedangkan para bapak merasa masuk ke mana itu kiri kanan kayak macam itu yang jadi hati-hati di sini banyak banget sampai halus dan sering berkata seperti ini. Dan silakan bapak-bapak ini tidak sama akhir
kita berbeda mulai dari ngomong. Jadi ini sebelah kiri kita ngomongnya halus dan rasanya sudah berkata. Dan kalau bapak tidak mengeluarkan uang, kita harus lihat dengan cara dominan kita. Jadi untuk jadi keputusan bapak ini akan ucapkan terima kasih banyak untuk kembali bapak itu. Mengenai sama nama yang sudah kami sampaikan apabila dari kita dikatakan ini ataupun maka lanjut itu maafkan Allah karena harus kita dan kesempurnaan yang ada pada baik, kalian pun bisa menyampaikan terima kasih banyak bagi juga dari lahir dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati untuk barang bawaannya jangan sampai nganggur atau tertinggal karena apabila kehilangan bukan tanggung jawab dari kami selaku gue yang tugas kali ini terutama